Saya masuk ke satu ruangan, yang di ruangan itu digali ke bawah tanah tuh nggak ada apa-apa, digali tembok-temboknya itu juga nggak ada apa-apa, tapi baunya masih bau. Nah, petugas yang nemenin saya bilang, di suatu tempat di ruangan ini itu masih ada sejumlah tapi kita nggak tahu di mana. Tempat pes manusia itu ada? Itu beneran ada. Nggak ada hubungannya sama Tunisia kalau yang ini. Emang bahasa Arabnya kejam? Emang dasarnya kejam aja. Kejam aja secara tersirat. Pemerintah yang sekarang ini lebih tidak disukai oleh Israel daripada pemerintah Bashar al-Assad yang dulu. Kenapa? Karena pemerintahan Bashar al-Assad dibenci oleh rakyatnya. Pemerintah yang sekarang ini dicintai oleh rakyatnya. Ini lebih berbahaya bagi Israel. Karena apa? Karena rakyat mau bertempur meskipun tidak dibayar. Kabarnya terjadi peperangan kembali di Syria yang sepertinya pemetaan politik sekarang agak berubah. Sekarang kembali ngobrol sama Bang Amari Salah, Masya Allah. Bolak-balik, baru pulang kemarin dari Jordan atau pokoknya negeri Syam kecuali Lebanon. Atau Syria masuk juga kemarin? Masuk ke Damaskus, Homs sama masuk ini. juga? Masuk. Masya Allah ya, ternyata masuk. Kira nggak bilang-bilang. Oh selama di sana nggak boleh bilang ya? Nggak boleh. Nggak boleh bilang. Yang penting pulang dulu baru. Pulang dulu ya. Terus sampai di sini malah ada satu berita yang kayaknya sempat berapa kali kita mau ngobrol ya. Karena beberapa hari belakangan ada berita yang kita nggak tahu nih apakah kejadian asli itu seperti apa di sana. Yang beritanya terjadi ya apa namanya gitu. Yap. Padahal itu apakah itu perang atau apa ada terjadi konflik bersenjata atau gimana? Nah, lapangannya gimana itu? Saat terjadi itu di Latakia, tapi sebelumnya kita bahas dulu Latakia itu di mana dan apa. Ini banyak orang nggak tahu. Dia pikir Suriah itu cuma Damaskus. Banyak orang berpikir seperti itu kan. Nah, Latakia itu satu daerah pantai indah sekali. Ini daerah cantik. Ibaratnya ini Alexandria-nya Suriah. Ya. Kan Alexandria di pantai gitu kan. Atau ini ibarat kayak Balinya Suriah. Balinya nih? Balinya Suriah. Bedanya adalah daerah-daerah lain itu relatif majemuk. Ada Islam, ada Kristen, ada Sunni, ada Syiah dan berdampingan. Beda dengan Latakia. Latakia itu cukup tegang karena memang di sana itu basis Alawid, bukan cuma Syiah biasa nih, tapi Syiah yang menjadi ring satunya Bashar al-Assad. Nah bukan dulu sih, 4 bulan lalu ya, ketika terjadi revolusi di Damaskus dan Aleppo, Hama, Homs dan lain sebagainya, para tentara pro Bashar al-Assad semuanya itu lari ke Latakia. Nggak tepat juga dikatakan mengungsi, karena lebih tepat mereka ini membangun basis di Latakia. Gitu. Latakia kayak home base jadi? Home base, betul, home base. Untuk sekte ini? Sekte Alawid ini. Nah, sekte Alawid ini. Dan orang-orang sekuler, orang-orang Ahlu Sunnah maupun orang-orang Sunni, orang-orang Syiah yang sekuler maksudnya, ya dia cuma kerja dengan Bashar al-Assad, tapi tidak menyetujui kebijakan yang zalim dari Bashar al-Assad, mereka nggak mengungsi. Mereka tetap dipertahankan jadi pegawai. Kami saat itu dengan rombongan datang ke kementerian-kementerian untuk minta izin ngurus surat apa segala macam, ya ketemu dengan orang-orang yang dulu menjadi pegawainya Bashar al-Assad, nggak diapa-apain. Tetap dipertahankan. Artinya transisi ini berjalan dengan smooth sekali. Akan tetapi, kemudian yang terjadi saat itu, kami lagi jalan di Damaskus, tuh kami curiga, kok ini jadi banyak tentara di jalan-jalan, dan jadi ada beberapa checkpoint. Rupanya di saat yang sama, karena saat itu memang sinyal juga susah, terjadi pertempuran besar di Latakia. Penyebabnya saat itu, beberapa tentara-tentara, mantan tentaranya Assad, tiba-tiba para pejuang yang berjaga di perbatasan. Dan saat itu ada belasan orang yang gugur. Dan itu dadakan gitu ya? Iya, dadakan, serangan dadakan, jebret. Kayak gitu 7 Oktober gitu ya? Versi kecilnya. Ini versi kecilnya. Saya tidak melihat adanya tujuan taktis apakah mereka ingin membebaskan Latakia sebagai wilayah otonom, tapi dari indikasi yang ada, kasakusuknya warga Suriah yang saya tanya pada saat itu, ini ada datang senjata dari Iran, datang senjata dari Rusia, dari entah mana ya, wallahu alam yang benar. Akan tetapi saat itu karena situasinya lagi panas, panasnya kenapa? Itu di saat yang sama, sekitar 12 jam sebelumnya, di malam sebelumnya, ada berita orang-orang Druze, agama Druze, mengambil alih kawasan kecil di Suwaida. Gitu loh. Jadi panas nih Suriah nih. Panas gitu loh. Ibaratnya ini di Suriah Selatan lagi bertarung melawan Druze. Druze itu kan negara boneka yang mau dibentuk oleh Israel untuk memagari agar jangan sampai Suriah itu bisa berhadapan langsung dengan penjajah di selatan. Makanya mereka butuh semacam
negara pembatas. Ini biasalah model-model adu domba gitu ya. Agar rakyat Suriah tidak bisa langsung menghadapi musuh-musuhnya secara langsung. Nah, terus di saat yang sama ini lagi berlangsung perundingan dengan SDF. Kan kita tahu SDF pada saat terjadinya serangan di Latakia itu ternyata malah islah. Nah, ini pinternya pemerintah Suriah sekarang gitu loh. Udah selesai aja masalah sektarian gitu ya, udah selesai aja masalah kesukuan dan lain sebagainya. Udah kita deal aja, satukan kembali Suriah, hijaukan kembali Suriah jadi satu wilayah. Nah, di saat yang seperti itu tampaknya ada yang tidak senang. Pemerintahan baru Suriah tenang menjalankan pemerintahan. Dengan berbeda-beda itu. Dengan berbeda-beda tadi. Makanya tiba-tiba meledak di Latakia ini. Momennya yang tidak tepat ini yang menyebabkan saat itu saya lihat langsung masyarakat Suriah itu tiba-tiba demo besar-besaran di Sahat Umayyin atau di lapangan Bani Umayyah saat itu, dan di beberapa tempat di pinggir-pinggir kota gitu, di Yarmouk, di mana dan lain-lain sebagainya, di Aleppo, di Idlib, di Homs, itu semuanya pada demo mendukung pemerintahan baru Suriah untuk menindak orang-orang yang ada di Latakia. Malah mereka kepengen itu dihapuskan itu maksudnya. Karena masyarakat Suriah itu capek perang. Dan mereka tuh kayak ini mulai lagi nih kayaknya. Ini mulai lagi nih, ngapain sih gitu loh. Dan mereka tahu ini orang-orangnya Assad. Tahu jelas, karena Latakia itu kan udah jelas banget. Ya itu tempatnya Alawid gitu. Itu lagi posisi di mana waktu itu? Damaskus. Baru di Damaskus juga berasa itu. Iya, baru pulang dari Aleppo lagi. Lagi di jalan. Kita banyak banget dari tentara, kenapa gitu loh. Gitu. Saat itu memang korban sebenarnya aslinya berapa sih yang jatuh? Kalau aslinya sama seperti ada penduduk yang sedang ada di lokasi kejadian, dia tidak bisa memperkirakan. Tapi yang jelas banyak, ya banyak. Tapi kan yang beredar di media saat ini itu ada warga sipil apa segala macam. Kejadian bagaimana yang benar dari kedua belah pihak memang ada warga sipil. Pertama dari pihak mantan tentara Assad yang Latakia ini juga memang mereka warga sipil. Itu ada bukti-bukti videonya dan lain sebagainya, itu ada. Yang kedua, dari pihak tentara pemerintah ini ada masalah sebenarnya. Kenapa masalahnya? Karena yang menindak tentara-tentara ex-Assad ini tidak semuanya tentara yang bergabung ke dalam pemerintah. Oh gitu? Iya. Ada juga mantan-mantan kombatan yang bersama dengan tentara pemerintah menindak bareng-bareng si Alawid ini. Nah, ada dendam lain lagi ya? Ada dendam lain, karena kan wajar. Mereka ini keluarganya tuh dibunuh sama Assad. Ada yang istrinya terus di matanya. Ada yang satu kampung itu di bumi hanguskan oleh Rusia dan Iran. Makanya ketika mereka kayak, wow, ini mereka ngelawan balik nih. Udah kita habisi aja sekalian. Lagi gitu. lagi gemes gitu kan? Lagi gemes gitu loh. Nah, makanya inilah yang kemudian diketahui juga oleh pemerintah Suriah dan Presiden Ahmad Syara itu segera mengeluarkan seruan dilarang membunuh warga sipil dan akan segera menindak, ya bahasanya mengkisos lah gitu ya, orang-orang yang sipil. Jadi, termasuk dari pasukannya? Termasuk dari pasukannya sendiri. Artinya kabar bahwa warga sipil yang terbunuh tidak ditolak, bukan hoax. Memang terjadi? Memang terjadi. Berapa exact jumlah korbannya? Tunggu saja investigasinya. Kalau saya katakan sekarang terlalu prematur, tapi dari kedua belah pihak, dari kedua sumber, sama-sama di atas 500. Ada yang bilang 1000, terlalu buru-buru. Ada yang mengatakan 700, juga terlalu buru-buru. Tapi yang cocok di atas 500. Berarti kalau sekarang kalau kita lihat itu kejadian situasinya ya memang perang tiba-tiba berarti ya? Perang tiba-tiba, penyergapan. Bukan pembantaian penduduk ya? Bukan, sama sekali penduduk bukan. Terbantai. Ya, jadi korban ya. Jadi korban. Akan tetapi apakah ini pembantaian? Bukan. Bukan ya. Bukan. Nah kalau dari sisi pandangan politik siapa yang di belakang Latakia ini? Atau mungkin saya jelaskan dulu kali ya, sedang ada apa di Suriah. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. 3 hari sebelum kejadian ini, itu tiba-tiba Druze itu maju ke kawasan Suwaida dan merebut kantor-kantor pemerintahan penting yang ada di provinsi Suwaida. Dan itu dipersenjatai langsung oleh penjajah yang menghabisi Palestina. Kita tahu siapa, gitu ya. IDF. Kenapa? IDF. Ya, kurang lebih itulah. Tapi bukan Amerika. Bukan Amerika. Ini langsung Israel. Karena Amerika itu mainnya dengan SDF di utara. Mainnya dengan provinsi Deir Zor. Dan masalahnya, ini kayaknya atas bujukan, atas negosiasi lah gitu ya, antara negosiasi Qatar, Arab Saudi, dan Turki, Amerika udah ngelepas nih. Entah ada deal apa gitu ya, Amerika tuh melepaskan SDF, udah damai aja. Cuman kita nggak tahu nih ada deal apa di balik itu. Mungkin uangnya habis atau gimana, saya nggak paham. Tapi di saat yang sama, orang-orang Iran dan orang-orang pro-Rusia, jadi nggak semua orang pro-Iran itu pasti Syiah ya, dan nggak semua orang yang anti-Iran juga pasti dia tuh orang-orang Sunni, nggak juga gitu ya. Ada juga orang-orang yang memang orang Sunni tapi juga pro-Iran, ada juga orang-orang Syiah yang tidak setuju dengan aksinya Iran. Itu
tiba-tiba di medsos tuh jadi rame gitu loh, aksi take back Damaskus gitu ya, bahwa Al-Julani itu teroris apa dan sebagainya, itu tiba-tiba rame lagi. Dan ada selentingan datangnya senjata-senjata dari Iran dan dari Rusia ke Latakia. Dan itu bayangkan pada saat itu ini pemerintah Suriah itu lagi sibuk ngurusin yang di selatan itu, yang Druzhia tadi. Nah, ini nih peta politiknya. Jadi pertanyaannya sekarang, siapa yang bermain gitu ya. Mungkin ada sebagian guru kita bilang kalau Iran bersekutu dengan Amerika Serikat, Iran bersekutu dengan Israel. Saya termasuk yang kurang sepakat. Saya hanya bisa mengatakan Iran mendapatkan keuntungan dari apa yang dilakukan Israel dan Rusia di selatan, sehingga pemerintah Suriah dilemahkan. Dan sebaliknya, Israel dan Amerika Serikat diuntungkan dengan aksi Iran yang masih menyimpan sel-sel milisi-milisi Syiah di berbagai tempat. Misalnya 1 bulan atau 2 minggu setelah revolusi kan di Homs itu ada gerakan gitu kan. Nah yang sekarang ini di Latakia nih. Latakia ini dalam tanda kutip menjadi wilayah yang relatif tidak tersentuh. Sama pemerintah setempat malah? Sama pemerintah resmi? Nah, iya, karena kan memang ini tuh masih baru 4 bulan loh. Masih fine-tuning lah ya? Iya, jangankan Suriah, Indonesia aja, presiden terpilih baru 4 bulan, itu kan belum bisa datang ke semua provinsi. Itu negara yang aman loh, belum lagi negara yang perang kan begitu. Nah, kenapa kok tiba-tiba ngambil momentum sekarang? Ini yang saya lihat gitu ya. Israel itu mencoba mengambil wilayah besar di selatan dengan tujuan untuk memancing agar kekuatan-kekuatan pemerintah baru ini fokus di selatan. Biar apa? Biar Rusia balik lagi ke Suriah. Biar Iran juga bisa balik lagi ke Suriah, karena kan dilemahkan. Dengan dilemahkan seperti itu, Israel berharap negara Suriah itu tidak stabil. Nah, kalau nggak stabil aman Israel dia. Kalau nggak stabil aman Israel. Saat ini kan ngeri, Israel itu ngeri. Negara di kawasan Syam itu yang stabil ada 2 sekarang, Jordan sama Suriah. Itu ngeri banget buat Israel. Udah gitu, stabilitas Jordan dengan Suriah ini berbeda dengan stabilitas Lebanon. Stabilitasnya Suriah dan Jordan ini stabilitas yang homogen, stabilitas yang antara pemerintah dengan masyarakatnya itu satu suara semua, sepaham semua. Biar kata Jordan mungkin dianggap nggak terlalu pro Palestina, atau Jordan dianggap mungkin pro Israel dan lain sebagainya, tapi kita lihat di atas antara presiden atau raja di Jordan dengan sampai rakyat yang paling bawah itu sikap politiknya sama. Nah ini bahaya buat Israel. Kalau Mesir masih belum sama. Mesir urusan lain lah gitu ya. Soalnya agak berbeda lagi gitu kan. Beda lagi tuh Mesir. Dia bisa melakukan lebih dari itu, tapi kan dilakukan cuma itu gitu ya. Meskipun para pejuang-pejuang kita mengucapkan terima kasih kepada Mesir karena menjadi perantara dari gencatan senjata. Ya, entah itu siasah mereka atau emang nggak bisa ngapa-ngapain ya di antara 2 itu ya? Kejepit kayaknya. Apa? Kejepit kayaknya. Kejepit ya. Punya banyak utang, dia bikin. Tapi nggak punya duit. Nggak punya duit. Nggak punya duit, perang habis. Itu dia. Jadi memang belum jelas siapa yang bermain banget, tapi mendapatkan keuntungan ya. Betul, mendapatkan keuntungan pasti. Kedua belah pihak itu, baik Iran maupun Rusia itu mendapatkan keuntungan dari sibuknya pemerintah Suriah menghadapi Druzhia. Dan Druzhia ini mungkin pemantik semangatnya Latakia, siapa tahu bisa punya kesempatan kayak Druzhia gitu maksudnya. Ini agak unik sebenarnya. Milisi-milisi ex-Assad ini beda dengan Druzhia. Mereka ini kan Syiah, ya kan? Dan mereka ini punya perasaan bahwa saya orang asli Suriah gitu loh. Beda dengan Druzhia. Druzhia ini secara etnik, secara agama juga udah beda sendiri di Timur Tengah. Dan mau mereka tuh gabung ke Suriah kayak, mau mereka tuh gabung ke Israel kayak, tetap aja mereka ini jadi orang asing. Gitu. Israel memanfaatkan ini dengan ngomporin, ayo dong lu bikin negara sendiri aja. Udah ada jejak pendapat, dan mereka menyatakan setuju dan lain sebagainya. Dan Israel itu diuntungkan dengan itu karena dari wilayah Tiberias bagian atas, Galilea atas, yang berbatasan dengan Lebanon, berbatasan dengan Suriah, ini menjadi medan tempur yang sulit dihadapi oleh Israel. Kalau dia belok ke arah kiri ketemu sama Lebanon, Hizbullah dan lain-lain. Dia belok ke arah kanan, ini akan ketemu dengan orang Suriah. Strategis dong. Strategis banget. Daripada dia menghadapi langsung 2 kekuatan ini, mendingan dia bikin buffer. Mendingan dia bikin benteng. Bentengnya bukan dia yang ngurus. Berarti temanya sama kayak zaman dulu Yahudi mengkolonize negara-negara Arab. Mirip kayak begitu. Dibikin koloni-koloni itu biar nggak bersatu kan? Itu dia. Modelnya sama. Modelnya sama ya. Syam yang sekarang udah dipecah jadi 4, Palestina, Jordan, Suriah, Lebanon mau dibelah lagi jadi Druzhia. Kadang-kadang konflik adalah cara untuk kemudian orang mikir orang nggak kompak kan? Iya. Sama aja kayak perpolitikan di kita nih. Gara-gara beda presidennya udah kayak ribut. Padahal mungkin ada orang yang bermain di belakangnya supaya kita tuh. Pasti ada. Padahal kan misalnya nih capres-capres sudah menunjukkan gestur berdamai kan, ketemu salaman dan lain sebagainya. Itu aja masalah. Netizennya ribut. Netizennya ribut. Ada yang ngompor.
Jadi bagaimana kita semestinya nih melihat kejadian yang ada di Syria ini, respons kita sebagai saudara Muslim itu melihatnya seperti apa tuh? Pertama, sebagai Muslim kita harus insaf. Konflik yang ada di Suriah itu nggak serta-merta bisa kita katakan sebagai konflik sektarian, tapi juga jangan denial bahwa di sana itu memang ada juga masalah akidah, gitu loh. Saya nggak setuju kalau orang mengatakan ini Sunni Syiah saja, tapi saya juga nggak setuju kalau orang mengatakan ini rebutan minyak aja. Satu itu. Maka yang bisa kita lakukan, kita pelajari dari sini adalah yang pertama, jangan terlalu ngoyo gitu loh, menjadikan tambang atau menjadikan sumber daya alam sebagai alasan untuk bertengkar dan bertempur. Saya datang ke wilayah Suriah itu sedih banget emang. Damaskus itu provider internet dari luar tuh nggak bisa dipakai. Kenapa? Nggak tahu saya, entah dia yang baru entah gimana. Visa, Mastercard, ATM, M-Banking dalam jenis apapun nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai. Gimana hidupnya cash? Cash. Dan pemerintah Suriah untuk bisa mengendalikan inflasi itu mata uangnya kalau nggak salah 1 lira Suriah itu sama dengan 1,6 rupiah. Bayangin, jadi dengan mata uang yang nyaris sama dengan rupiah, pecahan uang paling tinggi 5.000 perak. Tertinggi 5.000? Tertinggi 5.000. Kita punya uang 2 juta, segepok. Kepok dong. Segepok. Bagaimana kalau korupsi 1 triliun tuh? Nah, itu dia. Dan itu sekarang pengadilan anti korupsinya lagi jalan, nyari korupsi keluarganya Assad ya. Dan ini yang saya lihat, pejabat-pejabat di sana itu korupsinya itu luar biasa sekali, dan cara mereka untuk membungkam orang-orang yang meneriakkan semangat anti korupsi dibunuh. Ngeri ya? Ngeri. Ini negara apa mafia sih? Mafia. Ini yang menyebabkan sebenarnya nggak cuma masalah sektarian, tapi ada juga masalah kezoliman negara yang tidak ada hubungannya dengan Sunni atau Syiah. Kita harus fair. Syiah itu nggak ngajarin korupsi kan? Syiah juga nggak ngajarin kezoliman pemerintah kepada masyarakat, nggak ngajarin itu, gitu loh. Kita harus fair. Syiah sebagai satu aliran yang nggak ngajarin itu. Tapi di satu sisi, Bashar al-Assad ini juga dengan cerdik memanfaatkan perbedaan aliran tersebut untuk menindas Ahlus Sunnah dengan alih-alih konflik itu gitu. Nah, dengan konflik semacam itu loh. Maka yang bisa kita lakukan sekarang ya teman-teman sekalian, mungkin satu, cari guru, kita belajar akidah, kita belajar fikih. Indonesia itu modalnya udah bagus banget. Cuman kan memang akhirnya saya cukup bisa menghargai ya teman-teman yang mungkin agamanya Syiah atau aliran Syiah nggak muncul ke permukaan lah gitu bahasanya. Misalnya sama-sama jagain KRI dan pemerintah kita juga. Saya baru sadar ketika kita ke Suriah, terserah nanti kalau misalnya saya dianggap terlalu pro pemerintah atau bagaimana. Dari pemerintahan Pak SBY, Pak Jokowi, Pak Prabowo sekarang ini, beliau-beliau itu berhasil menjaga agar isu sektarian itu jangan sampai meledak. Tapi tetap aja kadang-kadang ada juga ya orang-orang yang ngasih jalan lah gitu loh. Pantikan kecil lah. Pantikan kecil gitu ya. Ini yang saya rasa masih cukup berhasil negara kita untuk menahan agar jangan sampai isu sektarian itu jadi terlalu besar seperti yang ada di Suriah. Gitu loh. Di Suriah itu emang ngeri banget. Saya datang ke penjara Setnaya. Antum ke sana ya? Setnaya masuk. Antum ada videonya? Ada di Instagram banyak. Ada di Instagram, saya lagi ngedit di YouTube cuma nggak sempat. Emang boleh? Lah itulah. Antum masuk ke Setnaya, tapi sekarang bentuknya udah ini ya. Udah kosong, cuman jadi gini, intermezzo nih ya, di Setnaya itu saya masuk ke satu ruangan, yang di ruangan itu digali ke bawah tanah tuh nggak ada apa-apa, digali tembok-temboknya itu juga nggak ada apa-apa, tapi baunya masih bau. Nah, petugas yang nemenin saya bilang, di suatu tempat di ruangan ini itu masih ada sejumlah besar, tapi kita nggak tahu di mana. Tapi udah dibobok semua tuh? Udah dibobok ke bawah 2 meter, dibobok. Nah, temboknya itu ketika tembok nih, ketika kita bobok ke belakang, di belakang tembok ada ruang kecil 2 meter, yang ini kita nggak tahu masuknya lewat mana. Dibobok lagi, ada lagi ruangan lagi, nggak tahu masuknya lewat mana. Dan begitu kita masuk, itu baunya tuh sampai ngebakar mata. Bau mayat, campur bau bangkai, campur bau asbes. Campur bau karat lah gitu. Antum nyium baunya apa antum ceritain? Nyium baunya langsung di tempat pres manusia. Kayak apa ya? Tempat pres manusia itu ada? Itu beneran ada. Mesinnya masih ada? Masih ada. Mesinnya masih ada, dan saya juga datang ke tempat yang di situ tuh ada tangki gede, itu buat melarutkan manusia. Sisa tulang-tulang itu ada saya ditunjukin videonya. Saya datang ke tangkinya itu, cuma udah kosong. Ditunjukin lah videonya. Ini ada tulang-tulang manusia yang kita temukan di dalam bubur asam itu. Jadi yang waktu dulu ada wartawan di Turki, siapa namanya? Lupa saya. Pokoknya
Dia datang ke situ. Yang bukan yang dilarutkan. Oh, Jamal Khashoggi. Tapi kan itu di kedutaan. Di kedutaan. Jadi badannya dilarutkan jadi cairan. Itu benar-benar ada. Itu benar. Tapi yang ada di media terlalu dibesar-besarkan. Karena melarutkan jasad manusia itu nggak secepat itu. Jadi nggak terus setiap hari satu, nggak gitu. Karena melarutkan jasad manusia itu lama. Loh, mereka keuntungannya apa ngelarutin orang di bawah tanah juga nggak ada yang tahu juga kalau dia kubur. Nah, ini yang saya bilang, makanya jangan bawa-bawa Sunni Syiah. Ini tuh kejam aja gitu loh. Kejam. Nggak ada hubungannya sama Sunni Syiah kalau yang ini. Emang bahasa rasanya kejam? Emang dasarnya kejam aja. Kejam aja. Adanya, Maher Al-Assad, ini juga dia jualan kaptagon, jualan narkoba gitu loh bahasanya. Oh, ini narkos jadinya. Emang ini rezim bermasalah gitu loh. Makanya kalau kita lihat di pertempuran pada bulan Desember, Iran tuh kayak udah ogah-ogahan gitu loh. Udahlah, gak usah dibelain lagi gitu loh. Rusia juga kayak ogah-ogahan. Semestinya kalau memang Bashar al-Assad ini masih dalam tanda kutip dipakai sama Iran, kaburnya bukan ke Moskow dong. Kaburnya ke Teheran dong. Iya. Tapi kenapa kaburnya ke Moskow? Dicuekin juga kali. Dicuekin, dan 3 hari setelah terjadinya revolusi itu, Iran ketemu sama Saudi kan di Riyadh. Artinya nih udahlah angkat tangan. Jadi percaturan sekarang udah banyak perubahan ya. Udah banyak banget perubahan. Jadi polanya nggak satu kubu ini, tapi ini juga bisa bermain sama ini. Oh iya. Selama saya di sana, saya ngelihatkan rilis dari negara yang dianggap sebagai pemimpinnya Ahlus Sunnah dan negara yang dianggap sebagai pemimpin Syiah di website Kementerian Luar Negerinya masing-masing. Website Kementerian Luar Negerinya Arab Saudi dan Iran. Intensitas pertemuan mereka tuh jauh lebih sering daripada sebelumnya. Artinya apa? Ini deal-dealan sebenarnya. Yeah. Ada hubungannya juga dengan Bab El Mandab di Laut Merah. Ada hubungannya juga dengan Aleppo. Ibaratnya kan tukar-tukuran sebenarnya kan. Yeah. Arab Saudi ngasih Laut Merah, udah nih Laut Merah, kasih ke Yaman, kasih ke Hutsi, kasih ke Houthi. Aleppo lepas sama Iran, dikasih ke Arab Saudi dan Turki. Udah dikelola aja. Kenapa? Capek perang. Udah itu udah pada habis. Yeah. Gitu loh. Udah itu udah pada habis. Ada juga sadarnya. Karena duitnya nggak ada ya. Sadarnya. Udah itu udah pada habis. Sponsornya masing-masing, Amerika maupun Rusia juga udah habis duit. Udah habis duit. Ternyata duit juga yang akhirnya mengakhiri perang ini ya. Kalau di dalam perang itu ada bisnisnya, ada duitnya masih jalan ini. Nah, itu dia. Oh, jadi guys, jangan langsung ambil kesimpulan ternyata ya. Baru ngelihat satu sisi pemberitaan aja, kemudian kita narik kesimpulan gitu ya. Tanya terakhir nih, Chef. Apa impact-nya dengan Gaza? Oke. Ini menarik. Pertama gini. Gerakan pejuang kita yang ada di Gaza itu berkali-kali kan menghadap ke Moskow untuk ketemu sama Rusia, dalam tanda kutip tampaknya untuk mengancam Amerika Serikat. Nih logo tuh percaya sama Rusia, lu jangan macam-macam. Untuk mengurus dunia internasional itu, untuk mengurus satu titik, kita juga harus mengurus titik lain sebagai ancaman. Kayak main catur. Lu majuin kuda, ngeduncur lu gua ambil. Gitu. Lu majuin benteng, menteri lu gua ambil. Kan negosiasi soalnya. Nah, Rusia kan punya mainan di Ukraina. Ya kan, Rusia punya mainan di Ukraina, Cina juga punya mainan di Laut Cina Selatan, di mana segala macam. Sementara hari ini gerakan pejuang itu mainnya ke Moskow, juga main ke Beijing. Satu itu. Ketika akhirnya Rusia tampaknya main aman, nggak terlalu banyak komentar soal Bashar al-Assad, nggak terlalu banyak komentar soal revolusi, malah komentar-komentarnya itu seakan-akan, ayo dong kita gerak bareng. Ahmad Syaro, pemerintahan baru Suriah, kita siap bantu. Malah begitu. Gitu loh. Tampaknya memang secara tersirat pemerintah yang sekarang ini lebih tidak disukai oleh Israel daripada pemerintah Bashar al-Assad yang dulu. Kenapa? Karena pemerintahan Bashar al-Assad dibenci oleh rakyatnya. Pemerintah yang sekarang ini dicintai oleh rakyatnya. Ini lebih berbahaya bagi Israel. Karena apa? Karena rakyat mau bertempur meskipun tidak dibayar. Ya. Sama seperti di Gaza hari ini kan. Rakyat Gaza itu kan mau bertempur, mau dikader. Karena apa? Kompak antara pimpinan paling atas dengan pimpinan sampai di level paling bawah itu sama semua. Jadi suatu saat kapanpun kalau ternyata ada komando untuk nyerang Israel misalnya, atau di perbatasan mulai maju sedikit-sedikit, bisa jadi. Bisa jadi. Dan hari ini kan kondisi Suriah itu tidak seperti satu negara yang padu. Antara elemen ex-pejuang gitu loh, ex-pejuang yang sama-sama waktu itu mengalahkan Bashar al-Assad, ini masih wait and see sebenarnya. Oh, ada lagi bubble-nya? Oh, masih banyak. Ini kan pejuang-pejuang Ahlus Sunnah, mau yang Asy'ari, mau yang Salafi, ini kan masih wait and see kan. Oke, Ahmad Syaro bakal ngapain nih? Ini kan sekarang lagi ngerancang undang-undang baru nih, dasar negaranya berdasarkan Islam. Mereka tuh sama-sama ngelihat, ente beneran konsisten atau enggak nih menegakkan syariat Islam. Kalau enggak, lapangan dah ayo.
Masih kayak gitu. Dan Israel tuh ngerti memanfaatkan ini untuk menciptakan medan perang baru. Gitu loh. Dan negara-negara Arab Saudi misalnya, Uni Emirat Arab, Yordania dan lain sebagainya itu sama-sama nahan. Oh ya Mas Syaro, lu jangan nanggepin. Karena apa? Kalau lu nanggepin, lu ngasih alasan baru buat Amerika sama Israel buat nyerang negara lu atau buat menyerang Gaza lagi. Lu jangan tanggepin. Diem aja, lu diem aja. Ya, soalnya mereka tuh butuh alasan. Mereka butuh alasan. Ya. Dan ironisnya, mungkin teman-teman Syiah menuduh pemerintahan Suriah tuh kan lu diem aja diserang sama Israel. Padahal sebetulnya ketika terjadi gencatan senjata antara Israel dengan Hizbullah, mereka melakukan hal yang sama. Nah. Selama 2 bulan, dari bulan November sampai awal Januari terjadi gencatan senjata Israel dengan Hizbullah. Israel berkali-kali melakukan serangan udara besar ke wilayah Lebanon dan Hizbullah diam saja. Karena sama Iran dan Rusia dipesan, lu diem aja. Karena Israel itu mencoba mencari alasan baru untuk menyerang. Dan hal ini juga sekarang terjadi di Suriah. Oh, itu loh. Jadi emang mereka tuh punya satu ini ya, persamaan kendak ya. Bersamaan. Jadi kalau misalnya Amerika cuma butuh trigger aja. Betul. Yang suruh bikin sih nakal-nakalin si Israel ya. Betul. Mereka nggak akan dipersalahkan dengan kesalahannya dia buat, tapi kalau ngelawat itu akan jadi sebab. Berarti sama aja kayak dunia itu seolah-olah nggak menghakimi Israel zolim dari Nakba sampai belakangan, tapi 7 Oktober dipermasalahkan. 7 Oktober dipermasalahkan. Dan ini juga menarik ya bagi masyarakat Suriah. Mereka sedikit mengkritik Hamas gitu loh, karena melakukan serangan 7 Oktober dengan serangan yang luar biasa besar. Yang ini juga mengagetkan masyarakat Suriah saat itu. Dan untuk diingat, masyarakat Suriah saat itu masih dipimpin oleh Bashar al-Assad dong, ya kan? Mereka mengatakan kami setuju dengan yang dilakukan Hamas, tapi kami paham akan ada kritik besar-besaran dari orang-orang sekuler dan orang-orang Barat yang tidak memiliki jiwa Islam, yang pasti mereka akan mengatakan Hamas melanggar HAM. Dan itulah yang sekarang menjadi dalam tanda kutip isi hatinya orang Suriah yang sekuler. Kan orang Suriah itu sama kayak orang Indonesia kan, nggak semuanya bervisi misi Islam, tapi mereka Islam. Ya mereka dengan hati nuraninya saja tanpa dibasiskan dengan agama, mereka bilang, ya Hamas kurang memberikan alasan yang clear kenapa harus tanggal 7 Oktober dan lain sebagainya. Nah, mungkin yang dibutuhkan oleh agensi komunikasinya yang jelas ya. Masya Allah teman-teman semua, jadi udah clear ya penggambaran kita terhadap konflik yang terjadi di Suriah sekarang ini. Jazakallahu khairan untuk waktunya. Oke, jazakallahu khairan. Oh ya, ngomong buat ingat, ini bukan kebenaran mutlak ya. Artinya nanti ya silakan aja dikritik dan lain sebagainya. Ini masih bergejolak kan dinamis. Ini masih berjalan terus. Teman-teman mungkin jangan terlalu fanatik dengan Al-Jolani, tapi juga jangan terlalu menganggap agen barat yang kayak gitu, dan pendapat saya tentu bukan pendapat yang mutlak benar. Jadi gitu ibaratnya dipantau aja sekarang ya. Pantau aja dulu, lihat aja dulu kayak gitu ya. Ya, berarti ini fair dan objektif ya. Fair. Jadi bukan pendapat karena lebih memihak ke salah satunya, tapi apa yang terjadi di lapangan seperti itu. Baiklah, jika dirasa ini menarik, mau silakan share banyak-banyaknya tayangan ini, dan terima kasih untuk selalu stay tune di Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.